Halo semuanya, Pak Irawan di sini dan hari ini Pak Irawan mengawali dengan sebuah gambar coffee shop di sini. Nah, kita ambil contohnya aja ya teman-teman. Kira-kira dalam bisnis coffee shop ini, bagaimana bagaimana sih seorang manajer operasionalnya atau owner dari coffee shop-nya tahu berapa produksi yang akan dia lakukan hari itu atau bulan itu atau minggu itu. Dan pertanyaannya adalah, apa yang terjadi ketika ternyata produksinya atau raw materialnya atau bahan-bahan mentahnya dia beli terlalu banyak, sedangkan customer yang datang tidak sebanyak yang diprediksikan. Tentu perusahaan itu akan mengalami kerugian karena apa? Karena begitu banyak stok yang melimpah, namun tidak terjual pada saat itu. Nah, namun juga bagaimana dengan sebaliknya, ketika perusahaan ternyata tidak menyiapkan stok atau persediaan yang begitu banyak ketika banyak sekali customer yang datang. Akhirnya perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan customer-customer yang sebenarnya berpotensi melakukan pembelian pada saat itu. Namun pada saat itu owner dari coffee shop akan mengatakan bahwa maaf Pak, kami sudah habis, kami sudah tidak ada persediaan lagi. Sedangkan yang mengantri begitu banyak. Dan di situ sebenarnya tidak hanya customer-nya aja yang kecewa ya, tapi saya yakin owner dari coffee shop itu juga mungkin kecewa gitu karena sebenarnya dia memiliki potensi-potensi penjualan yang bisa dilakukan pada hari itu, namun tidak bisa dilakukan karena kapasitas yang tidak dipersiapkan dengan baik. Oke, maka dari itu seorang owner coffee shop harus melakukan apa yang disebut dengan forecasting. Atau dalam bahasa Indonesia, forecasting itu adalah peramalan. Nah, maaf. Oke. Oh ini, sorry. Nggak bisa juga. Maaf ya. Oke, kita lihat langsung kepada apa sih sebenarnya forecasting itu. Forecasting adalah art and science of predicting the future event. Forecasting adalah sebuah seni dan sebuah keilmuan bagaimana dia memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Dan di dalam bisnis, forecasting itu bertujuan untuk satu adalah predicting sales. Dia memprediksi berapa penjualannya sekiranya pada bulan itu, hari itu, minggu itu, atau periode-periode tertentu. Terus kemudian kita akan memprediksi demand, permintaannya bagaimana, dan akan membantu dalam pembuatan decision making. Ya, contohnya adalah bagaimana sebuah perusahaan yang memprediksi bagaimana penjualan yang akan dilakukan di bulan yang akan datang. Oke, next. Nah, kenapa sih sebuah peramalan itu penting? Ya, karena forecasting itu akan banyak mempengaruhi keputusan bisnis, ya. Di mana pertamanya itu adalah production planning. Berapa sih produksi yang direncanakan pada saat itu? Inventory management, bagaimana persediaannya yang akan dilakukan setelah itu, workforce planning, bagaimana SDM yang harus dipersiapkan, ketika high season berapa karyawan yang bekerja, ketika low season berapa karyawan bekerja, dan bagaimana keputusannya, apakah kita perlu merekrut karyawan tetap atau juga outsourcing atau anak-anak magang dan sebagainya. Dan kemudian juga financial planning adalah perencanaan keuangannya. Nah, tanpa forecasting, bisa jadi perusahaan itu mengalami kelebihan produksi gitu. Dia tidak tahu kira-kira, padahal sebenarnya yang akan datang diprediksikan ke depan itu adalah low season gitu ya. Tapi dia membawa stok yang begitu melimpah, memang begitu banyak, jadi ternyata ya banyak sekali barang-barang akhirnya tidak terjual pada saat itu. Sedangkan untuk mengadakan barang-barang yang begitu banyak pada saat itu juga harus dengan modal yang begitu besar. Atau juga bisa sebaliknya, kekurangan stok ya. Oh, ternyata yang dibawa sedikit untuk menjual, tapi customer-nya pada saat itu sangat-sangat banyak. Apa yang terjadi? Ya udah, jadi kekurangan stok di situ. Banyak customer-customer yang tidak terlayani, banyak customer-customer akhirnya yang sebenarnya itu adalah potensi untuk menjadi pembeli dan menjadi pendapatan kita, namun tidak terjadi transaksi pada saat itu. Dan ada juga biaya operasional yang meningkat ya. Ini jelas karena apa? Kita tidak tahu kira-kira eh, kita tidak merencanakan sesuatu, kita tidak meramalkan sesuatu, kira-kira apa yang akan terjadi di masa depan kayak gitu. Dan kemudian kita tidak melakukan manajemen risiko dan sebagainya. Akhirnya ya banyak sekali biaya-biaya yang mungkin meningkat, yang mungkin akan membengkak di masa yang akan datang atau pada saat kegiatan itu berlangsung. Oke, mari kita lihat di sini di bukunya Heiser itu di manajemen operasional dia mengambil studi kasusnya adalah Disneyland. Di mana Disneyland itu menggunakan forecasting untuk memprediksi berapa sih kira-kira pengunjung yang akan datang pada saat itu gitu. Terus kemudian juga berapa sih karyawan yang dibutuhkan ketika dia high season ataupun low season.
dan kemudian berapa jumlah makanan yang disiapkan. Karena apa? Karena nanti ya otomatis orang yang datang ke wahana-wahana seperti itu, dia pasti akan merasakan lapar dan dia harus melakukan pembelian dan sebagainya, dan kira-kira dan penjadwalan wahana-wahananya. Kira-kira wahana ini biar tidak terjadi penumpukan bagaimana, tidak terjadi penumpukan bagaimana, dan kira-kira pada saat low season wahana apa saja yang perlu dimainkan, dan pada high season wahana apa saja yang perlu dimainkan. Tentunya ini akan sangat-sangat membantu untuk mengantisipasi biaya operasional ya. Kebayang tidak teman-teman, kalau pada saat hari itu ternyata pengunjung Disneyland yang mungkin kapasitasnya adalah ribuan, yang datang hanya 100 orang. Sedangkan karyawan yang dipersiapkan pada saat itu sampai jumlahnya puluhan ribu orang, karena dia menyamakan jumlah karyawan ketika high season. Apa yang terjadi? Ya banyak karyawan menganggur, banyak wahana-wahana yang menganggur, tapi biaya operasionalnya tetap harus dibayarkan. Terus kemudian juga banyak makanan-makanan yang terbuang. Bisa jadi 100 pengunjung itu pun dia tidak melakukan pembelian makanan. Sedangkan makanan itu kan mungkin dia tidak bisa disimpan terlalu lama kayak gitu ya. Jadi stoknya sudah banyak, sudah melimpah, tapi tidak terjual, maka akan busuk, maka akan menjadi kerugian. Nah, forecasting dia akan digunakan, forecasting Armite dia akan dibuat secara harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Nah, dalam melakukan forecasting, dalam melakukan peramalan di sini kita memiliki time horizon, di mana kita melakukan forecasting short term yaitu di bawah 1 tahun, yaitu berkaitan dengan penjadwalan, ada inventory, dan ada workforce planning atau pekerja-pekerja yang akan bekerja kira-kira itu akan berapa orang. Kemudian ada juga medium term, yaitu jaraknya sekitar 3 bulan sampai 3 tahun, di mana contohnya adalah seperti sales planning, terus ada budgeting ya, dan ada production planning. Terus secara long term atau jangka panjang di mana kita akan memprediksi atau meramalkan lebih dari 3 tahun yang akan datang itu akan seperti apa. Contohnya adalah bagaimana kita akan menginvestasikan dan kita akan melakukan product development. Nah, sejatinya sebuah produk ya, kita lihat teman-teman yang beredar sekarang contohnya adalah iPhone gitu ya. Bagaimana iPhone dia sudah tahu kira-kira apa sih persaingan, jenis persaingan apa yang akan terjadi di masa depan. Maka dari itu mereka akan melakukan produk development, kira-kira produk apa yang dengan teknologi mutakhir yang seperti apa yang akan diminati oleh konsumen-konsumen iPhone di masa depan. Maka itu dia tidak bisa berpuas diri. Kayak sekarang mungkin di eranya iPhone 17. Mereka tidak bisa berpuas diri hanya stuck di iPhone 17 dan merencanakan penjualan iPhone 17 sampai 3 tahun ke depan yang akan datang. Karena apa? Karena ya teknologi akan selalu berubah dan siklus dari sebuah produk, kejenuhan konsumen terhadap sebuah produk itu juga pasti akan terjadi. Jadi dan pada saat yang bersamaan komputer-komputer dari iPhone, Samsung, Huawei dan Infinix dan sebagainya mereka berkompetisi untuk menampilkan teknologi-teknologi terbaru mereka. Nah, maka itu pentinglah forecasting itu. Nah, ada jenis forecast di sini. Pertama adalah economic forecast ya, seperti GDP forecast dan sebagainya. Kemudian ada technological forecast, kira-kira di masa depan teknologi yang akan terjadi seperti apa, termasuk salah satunya adalah bagaimana negara yang begitu terkenal ya, China, dia membangun sekarang sudah menginvestasikan uangnya, negara itu sudah menginvestasikan untuk bagaimana mengatur transportasi udara. Jadi dia sudah berpikir future oriented gitu, di mana masa depan mungkin lalu lintas sudah bukan darat lagi, tapi juga udara. Kemudian ada juga demand forecast, yaitu adalah perkiraan permintaan yang akan terjadi pada sebuah usaha. Ya, oke. Next lagi, demand ini adalah strategic important of forecasting ya. Ini sangat penting karena apa? Karena forecasting itu bisa membantu untuk supply chain-nya. Kira-kira raw material atau bahan mentah yang diperlukan, disiapkan dalam membuat sebuah produksi itu berapa jumlahnya. Orang misalnya dia punya restoran, beras yang harus disiapkan itu berapa, terus kemudian garamnya, bawang merah, bawang putih. Jadi jangan pada saat hari H dia harus mempersiapkan beli ini itu, beli ini itu, beli ini itu. Ternyata akhirnya akan terjadi crowded, complicated dan sebagainya. Akhirnya bisa terjadi kerugian yang besar di dalamnya. Dan kemudian ada human resource determine the number of the employee. Kita di sini berkaitan dengan workforce planning seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi berapa sih jumlah SDM yang sekiranya akan bekerja untuk suatu perusahaan pada high season, pada low season? Perlukah kita melakukan perekrutan karyawan tetap, atau perlukah kita melakukan outsourcing, atau perlukah kita melakukan internship di dalamnya?
Ada juga tentang kapasitas planning, di mana kita menentukan jumlah kapasitas produksinya dalam sebuah produksi. Nah, ini ada 7 step dari sebuah peramalan. Kita mengawali dengan determine the forecast purpose. Tujuan dari peramalan itu sendiri itu apa? Kita memilih item yang akan diramalkan apa, dan kita melakukan time horizon seperti yang tadi disampaikan, jangka waktunya short term, medium term, atau akan long term. Terus kita akan membuat forecasting modelnya, kita mengkolek data, membuat forecastnya, dan kemudian kita akan memvalidasi hasilnya. Kayak gitu. Nah, itu urutannya kurang lebihnya seperti itu. Nah, ada 2 pendekatan ketika kita melakukan peramalan. Pertama adalah kualitatif dan kedua adalah kuantitatif ya. Pada umumnya teman-teman, kualitatif itu biasanya itu berkaitan dengan pengalaman dan opini. Sedangkan kuantitatif, kita di sini biasa menggunakan data dan menggunakan model-model matematika di dalamnya. Oke. Next. Ini contoh daripada kualitatif ya. Method of kualitatif, di sini ada jury of executive opinion, Delphi method, terus sales force composite dan market survey, dan ini kita biasanya digunakan ketika kita memiliki produk baru dan kita memiliki keterbatasan dalam historical data yang dimiliki dari perusahaan tersebut. Dan kemudian kalau di kuantitatif ini kita ada naive method, nanti akan dijelaskan di selanjutnya, moving average, exponential smoothing, trend projection, regression analysis, dan di sini menggunakan using historical data. Nah, mari kita bedah satu persatu ya. Ada time series components ini. Jadi time series ini memiliki 4 komponen utama. Contohnya adalah trend, seasonality, cycle, random variation. Nah, contohnya gini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kita di sini adalah kita ada di Indonesia, di mana kita tahu bahwasanya tren penjualan kereta api, tiket pesawat itu akan meningkat pada high season, terutama pada Idul Fitri. Terus penjualan yang ada Idul Fitri, mungkin para pedagang-pedagang sudah bisa memprediksikan, seperti pedagang kurma. Dia sudah tahu bahwa oke, ini bakal akan ada pelonjakan dari pembelian kurma. Terus kemudian juga ada baju-baju baru dan kemudian baju lebaran dan sebagainya yang kira-kira akan melonjak pada season-season tertentu seperti during Eid atau Idul Fitri. Terus ticket sales increase during the holidays, penjualannya itu meningkat ketika ada liburan ya, karena orang-orang akan berpikir untuk berlibur dan sebagainya. Dan teman-teman masih ingat nggak teman-teman, ada momen di mana saat itu pasca COVID-19 ya, kita sudah tahu bahwasanya pada COVID-19 orang itu tidak bisa keluar, orang-orang sudah ingin liburan, orang-orang sudah ingin healing dan sebagainya. Namun ketika sudah tidak diberlakukan isolasi, tidak dilakukan untuk menggunakan masker dan sebagainya, orang-orang pada situ latah ingin berlibur. Apa yang terjadi? Akhirnya membludak antrian-antrian di tempat-tempat liburan. Seperti pada saat itu terjadi di Parangtritis, terjadi di daerah-daerah pariwisata lainnya yang ada di Indonesia. Oke, next lagi. Di sini ada naive method ya. Naive method itu asumsinya gini teman-teman. What is the predicted sales? The simple forecasting method, next period forecast adalah last equals to last period data. Bagaimana kita memprediksikan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, yaitu kita mengkomparkan dengan apa yang terjadi saat ini. Oke. Di sini dengan anak panahnya ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, kira-kira anggapan saja ya teman-teman, ini actual sales-nya ini belum ada di sini ya. Nah, bulan ini adalah bulan Januari. Pak Irawan akan memprediksi kira-kira apa yang terjadi, berapa penjualan yang akan terjadi di bulan Februari. Dan Pak Irawan di sini akan menulis 200. Kenapa? Karena pada bulan Januari sudah terjadi 200 penjualan. Ternyata hasilnya adalah 220. Terus saya akan memprediksi apa yang terjadi di bulan Maret penjualannya. Penjualannya akan memprediksi adalah bulan Maret adalah 220. Kenapa? Karena yang terjadi di sebelumnya adalah 220. Ternyata dia ada 250. Jadi gini, asumsinya adalah apa yang terjadi di hari ini, di bulan ini, kemungkinan akan terjadi di bulan depan. Itu seperti itu. Ini simple sekali, jadi tidak terlalu tidak terlalu banyak, tidak terlalu rumit dan sebagainya. Nah, di sini ada pertanyaannya, bagaimana sih bulan Juni itu kalau misalnya prediksinya dengan menggunakan naive forecast, yaitu gampang banget ya. Kalau bulan Juni apa yang terjadi di bulan Mei sebelumnya itu 210, maka di sini harusnya 210. Dan ini adalah yang bisa manusia lakukan. Manusia hanya bisa melakukan forecast-nya. Ya. Dan setidaknya forecast ini adalah untuk memanaging risiko tentang actual sales yang akan terjadi di masa depan. Itu seperti itu. Nah,
Kemudian di sini juga kita ada menggunakan metode moving average method ya. Moving average method. Average adalah rata-rata dan kini kita menggunakan 3-month moving average. Di mana kita membagi membuat rata-rata 3 bulanan dan kemudian menjadikan itu sebuah prediksi atau sebuah forecasting yang akan terjadi di 3 bulan setelah itu. Misal kita akan melihat kita katakan akan melihat bagaimana sih forecastnya itu bulan April. Ini katakanlah belum terjadi ya teman-teman. Maaf. Ini katakanlah belum terjadi actual sales-nya. Ini bulan April, terus habis itu ini belum ada. Kita bingung nih, kira-kira di Januari udah 10 penjualan. 2 Februari ada 12 penjualan, Maret ada 13 penjualan. Kira-kira April gimana ya, berapa jumlah penjualannya? Maka itu cara memprediksinya adalah kita merata-ratakan. Ini dijumlah, terus dibagi 3. Maka ini hasilnya 11/2/3. Dan seterusnya seperti itu. Bagaimana kita memprediksi apa yang terjadi di bulan Mei, ya kita cari dengan cara menghitung 3 bulan sebelumnya. 12 tambah 13 tambah 16 dibagi 3. Bagaimana kita memprediksi bulan Juni? Kita memprediksi di 3 bulan sebelumnya. 13, 16, 19. Namun, ya ini adalah apa yang diprediksikan manusia dan ini adalah apa yang terjadi actual sales-nya. Memang tidak sama teman-teman karena kita hanya forecasting. Manusia memiliki kapasitas bahwa memang ya dia tidak bisa tahu exactly yang akan terjadi di masa depan itu akan seperti apa. Tapi paling tidak manusia sudah bisa memprediksi berdasarkan tren-tren historical data. Salah satunya tadi menggunakan naive method dan kemudian sekarang menggunakan moving average. Seperti halnya pada saat itu kita tidak tahu bahwa COVID-19 akan terjadi teman-teman. Orang-orang sudah memprediksi bahwa bisnis akan launching, akan besar dan sebagainya. Namun karena hadirnya COVID-19 yaitu akhirnya manusia tahu batasannya bahwa yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah kita melakukan forecasting. Namun ya apa yang terjadi di aktualnya itu adalah kuasa Tuhan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada moving average exercise ya. Ini kita latihan di sini bagaimana sih kita untuk mengetahui using 3-month moving average method untuk bulan April, Mei, dan Juni. Dan saat ini kalau kita untuk mengetahui cara bulan April ya kita menggunakan 3 bulan sebelumnya. Jadi 20 tambah 25 tanggal 30 bagi 3 ya, maka kita tahu forecast-nya berapa. Terus Mei berapa, Juni berapa. Nah, sebenarnya pertanyaannya harusnya ini aja, the forecast for June ya. Bagaimana sih kira-kira peramalan kita menggunakan 3 moving average untuk bulan Juni, kira-kira apa yang terjadi? Yaitu dengan cara kalau menggunakan 3 moving average kita menjumlahkan 3 bulan sebelumnya, 30 tambah 28 tambah 35 dibagi 3. Maka itu adalah forecast untuk kira-kira apa yang akan terjadi atau penjualan yang akan terjadi di bulan Juni. Oke, mohon maaf tadi saya ada kerusakan di mic saya, jadi saya potong. Nah, kita masuk saat ini adalah ke bagian exponential smoothing. Exponential smoothing di sini anggapannya adalah bagaimana kita memprediksi sebuah sesuatu, meramalkan sesuatu adalah dengan kejadian yang paling dekat. Misal teman-teman, ada hari Senin sampai hari Jumat. Untuk mengetahui kira-kira hari Jumat itu suhu udaranya berapa, maka kita menggunakan data hari Senin atau hari Kamis. Tentunya teman-teman akan mengatakan bahwa hari Kamis, Pak. Kenapa seperti itu? Karena Kamis adalah data terbaru untuk paling dekat dengan hari Jumat. Misal gitu, kita akan mengetahui penjualan hari Jumat itu berapa, maka kita menggunakan data yang hari Kamis sebelumnya. Itulah anggapan exponential smoothing. Jadi kita menggunakan forecasting method that update the previous forecasting using the most recent data. Kita melakukan peramalan dengan menggunakan data yang paling terbaru. Gitu. Oke, next teman-teman di sini. Ini adalah rumusnya FT sama dengan FT plus 1 sama dengan FT tambah beta terus dalam kurung AT kurangi FT ya teman-teman. Terus untuk pertama nanti kita menggunakan calculate the forecast error ya, kita menggunakan error sama dengan AT kurang FT. Oke. Ini mungkin rumit kalau kita nggak praktek langsung ya. Oke. Next di sini teman-teman. Nah, gini. Misalnya ya kita itu punya sebuah coffee shop dan kita itu ingin melakukan prediksi penjualan kopi setiap bulan. Nah, pada akhir bulan Februari ya pada akhir bulan Januari manajer itu membuat sebuah prediksi gitu bahwa pada bulan Februari kemungkinan akan terjadi 200 penjualan. Namun jadi gini, kira-kira ini kita bulan Januari nih, kita akan memprediksi bahwasannya 2 Februari nanti akan terjadi 200 cup ya. Jadi forecast kita adalah 200 cup di dalamnya sini.
Nah, setelah bulan Februari selesai, ternyata yang benar-benar terjadi bulan Februari itu terjadi ternyata 230 cup. Gitu loh. Artinya prediksi kita itu lebih rendah dari kenyataannya ya. Nah, forecast kita itu adalah 200 tadi ya, terus tapi actualnya adalah 230 gitu ya. Jadi kesalahan prediksi kita itu adalah 230 dikurangi dengan 200, yaitu hasilnya adalah 30. 30 itu adalah errornya, teman-teman. Nah, dalam exponential smoothing ya, kita tuh akan memperbaiki forecast berikutnya menggunakan sebagian dari data error tersebut. Nah, jadi gini teman-teman, kita masuk ke step kedua di sini. Untuk menentukan seberapa besar perbaikan itu, kita menggunakan apa yang disebut dengan smoothing constant, yang dilambangkan dengan alpha di sini ya. Mohon maaf, saya tadi sebelumnya ngomongnya beta, maaf. Nah, di sini alfanya adalah 0,30. Nah, kemudian kita tadi kembali lagi ke rumus ya. Ini rumusnya yang ini. Ya, oke. Nah, forecast, jadi gini teman-teman, forecast baru sama dengan forecast lama ditambah alpha dikali error. Nah, kita masukin forecast lamanya itu adalah 200. Terus habis itu actualnya itu adalah 230 dan alfanya itu 0,30. Ini diketahuinya seperti ini di sini. Nah, kita tadi pertama kita sudah melakukan errornya dengan cara 230 dikurangi 200. Hasilnya adalah 30 ya. Terus kemudian kita kalikan dengan alfa 0,30 kali 30 sama dengan 9. Nah, terus kita tambahkan forecast lama ya 200 ditambah dengan 9. Jadi hasilnya 209. Maka FT plus 1 sama dengan 209. Nah, jadi gini, jadi secara sederhana exponent smelting itu bekerja dengan cara melihat kesalahan sebelumnya lalu memperbaiki forecast berikutnya itu menggunakan sebagian dari kesalahan tersebut. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, oke. Next, di sini ada pertanyaan, kenapa kita mengukur sebuah error ya? Kita akan mengetahui kira-kira metode apa yang paling akurat dan apakah forecast kita itu membaik dan apakah modelnya itu butuh improvement dan sebagainya. Nah, oke. Dan nanti kita akan mempelajari di sini adalah mean absolute deviation, mean square error, dan mean absolute percentage error atau MAPE. Nah, ini sebenarnya sudah ada jawabannya semua ya teman-teman, tapi kita akan lihat pertama kita akan menghitung mean absolute deviation-nya dulu. Oke, seharusnya sini memang di tabel, cuma saya kedapatannya PowerPoint-nya seperti ini. Jadi ini, misal ada metode A dan metode B, kita memprediksikan dari Senin sampai hari Minggu, itu kita ada 95, 98, 110, 119, kita ada penjualannya segini banyaknya ya. Namun, actual sales ini hanya forecast ya teman-teman. Namun, actual sales yang terjadi adalah 100, 120, 130, 140, 150, 160, dan seterusnya. Ini adalah yang terjadi kenyataannya. Ini adalah prediksi yang pernah kita lakukan. Dan sekarang tugas kita adalah mencari tahu kira-kira dari metode A, forecast A dan forecast B ini, mana sih yang paling the worst one, mana sih yang the best one. Di antara forecast A sama forecast B ini, mana sih yang forecastnya itu yang paling baik dan mana yang forecastnya paling buruk. Ya, untuk itu kita melihat dulu error dari masing-masing forecast. Pertama, forecast A ya, penjualannya 100, tapi ternyata, prediksinya adalah 95, tapi penjualannya 100. Maka errornya adalah 5, yaitu adalah 100 kurangi 95. Bagaimana dengan forecast B? Forecast B itu dia mengatakan bahwa pada hari Senin, penjualannya itu adalah 98. Ini prediksinya dia. Namun, actual sales-nya terjadi 100, maka errornya adalah 2. Ya. Begitu juga seterusnya. Ternyata di hari Selasa, dengan metode A, dia memprediksi bahwa penjualannya akan terjadi 110, dan namun yang terjadi di lapangan adalah penjualannya 120. Dan forecast B, dia memprediksi bahwa penjualannya di hari Selasa itu adalah 118. Namun yang terjadi adalah di hari Selasa itu ada penjualannya 120. Errornya berapa? Kita hitung 120 kurangi 120, 120 kurangi 118. Dan inilah hasilnya. Termasuk ini ya, ada yang hasilnya minus, teman-teman di sini harus perhatiin. Karena 140 kurangi 142 itu adalah minus 2. Nah, setelah kita mengetahui error dari masing-masing metode ini, metode A dan metode B, kita absolute error-kan, yaitu menghilangkan minusnya. Jadi tidak ada minus. Jadi sebenarnya angkanya tinggal dikopas saja, namun yang minus di sini jadikan plus. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, disinilah kita akan mendapatkan namanya MAD, atau yang tadi kita bilang adalah mean absolute deviation ya. Bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu teman-teman lihat total absolute error ya,
dibagi 7 karena Senin sampai Minggu itu adalah 7 hari. Jadi gini, kita lihat dulu absolute errornya A itu berapa? 5 ditambah 10 tambah 15 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 5. Jadi 40, 50, 55. 55 dibagi 7 berapa? Terus kemudian absolute errornya B berapa? 2 tambah 2 tambah 2 ini 14 bagi 7 2. Jadi bisa ditentukan MAD-nya dari A itu adalah 55 bagi 7 7,86 ya. Jadi on average method A itu is wrong by about 7.88 cups per day ya. Terus kemudian metode B tadi adalah 2 ditambah 2 tambah 2 sampai 7 kali 14 bagi 7 hasilnya 2. Jadi average-nya metodenya itu adalah kesalahannya adalah 2 cup per hari. Nah, teman-teman, ini adalah square error. Square itu apa? Kalau di Indonesia adalah dipangkat 2 kan ya. Misalnya gini, kenapa sih harus dipangkat 2 kan? Karena kadang-kadang kalau angkanya seperti ini masih terlihat berdekatan nih. 5, 2 itu kelihatannya cuma sedikit, 5, 2 kelihatannya sedikit. Maka kita kuadratkan biar kita lihat sebenarnya perbedaannya itu cukup jauh kok. Nah, ketika dikuadratkan ternyata ini 5 itu jadi 25, 10, 100, dan 2 seperti apa, kita melakukan hal yang sama lagi kayak tadi. Ini dijumlahkan, ini dijumlahkan, ini dijumlahkan bagi 7, ini dijumlahkan bagi 7. Ya. Dan maka hasilnya itu adalah ini teman-teman, 25 tambah 100 tambah 25, 100 tambah 25 sama dengan 475. Kemudian MSE method A-nya jadi 475 dibagi 7. Nah, terus kemudian juga yang metode B juga seperti itu, 4 tambah 4 sampai 7 kali jadi 28 bagi 7 sama dengan 4. Nah, kemudian kita presentasikan, persenkan begitu. Persenkan ya teman-teman. Oke. Nah, kita lihat di sini persen ini didapat dari mana? Coba teman-teman bisa prediksi sendiri ya. Jadi gini teman-teman, persen ini ya, angka 5, angka 2 ini didapat dari mana? Yaitu ada dapat 5 dibagi 100 dikali 100%. 2 dapat dari mana? 2 dibagi 100 dikali 100%. Begitulah seterusnya. Dan nanti akan kita temukan ini hasil-hasilnya adalah seperti ini ya. Lalu kita jumlahkan juga metode A nanti ada berapa jumlahnya, metode B ada berapa persen jumlahnya, lalu dibagikan 7 masing-masing. Nah, hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi dengan menggunakan metode A itu kesalahannya 5,83% dan errornya 5,83%. Menggunakan metode B errornya 1,52%. Nah, di sini kita melakukan perbandingan. Dengan menggunakan ini kita bisa tahu nih, terlihat jelas nih, kira-kira metode mana yang paling terlihat salah di sini. Dan kita lihat bahwa metode A itu 5,83% lebih salah, lebih besar daripada metode B 1,52%. Jadi metode B itu menghasilkan lebih akurat forecast karena dia menghasilkan smaller forecast error atau forecast error yang lebih sedikit. Ya, sekiranya itu aja teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.